Oras dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat setia, pendengar renungan harian Carpe Diem dimanapun Anda berada. Kembali renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek Bekasi, menjumpai Anda untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 21 Maret 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku Yonde nomor 179, baitnya yang ketujuh. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Almanak HKBP sebagai ayat harian, yaitu Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepadamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Pernahkah kita bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidup ini, yang kita kejar, jaga, dan perjuangkan? Tentu jawabannya dari masing-masing kita akan berbeda. Ada yang akan menjawab keluarga, atau waktu, pekerjaan, kekasih, dan lain sebagainya. Dan mungkin ada juga di antara kita yang jawabannya adalah sekitar harta benda seperti uang, logam mulia, investasi, dan lain sebagainya. Apapun jawabannya, namun jika menurut kita itu adalah yang paling berharga dalam hidup kita, pasti kita akan memperjuangkannya sedemikian rupa. Dalam suratnya, Yudas, saudara Rasul Yakobus, menasihati jemaat-jemaat Kristen di Asia Kecil untuk berjuang mempertahankan iman, yaitu iman kepada Yesus Kristus seperti yang telah disampaikan kepada semua orang kudus. Nasihat itu begitu penting untuk disampaikan kepada mereka, karena jemaat sedang menghadapi ancaman yang sangat serius. Ancaman itu berasal dari ajaran sesat yang muncul di tengah-tengah mereka. Ajaran dari orang-orang fasik yang telah menyusup di tengah-tengah jemaat. Pengajar-pengajar sesat itu telah menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal Kristus sebagai satu-satunya penguasa dan Tuhan. Nasihat untuk berjuang tersebut dilandaskan pada suatu keyakinan bahwa tidak ada yang lebih berharga bagi jemaat selain iman kepada Kristus. Sekalipun ajaran sesat itu menawarkan kesenangan dan kenikmatan yang dapat mereka raih, namun semua itu tidak ada harganya dibandingkan dengan iman yang juga telah disampaikan dan diperjuangkan oleh para orang kudus. Karena itulah jemaat diminta untuk berjuang, tentu dengan sekuat tenaga mereka, agar mereka tidak kehilangan iman yang akan membuat mereka lepas dari hukuman Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, apapun jawaban kita terhadap pertanyaan yang di awal tadi, yaitu apa yang menurut kita paling berharga untuk diperjuangkan, firman Tuhan hari ini memberi jawaban. Iman, itulah yang paling berharga. Iman yang telah disampaikan kepada dan oleh orang-orang kudus dari generasi ke generasi. Iman bahwa satu-satunya penguasa dan Tuhan dalam dunia ini adalah Kristus.
Mengapakah iman adalah satu-satunya yang paling berharga untuk kita perjuangkan? Karena dengan iman kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, bukan karena perbuatan kita. Dengan iman kita diperdamaikan dengan Allah dan dijadikan sebagai anak-anak-Nya. Dengan iman juga kita menerima keselamatan sebagai anugerah Allah yang dikerjakan sepenuhnya oleh karya penebusan Kristus, bukan oleh karya dan pekerjaan kita. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, dengan iman kita melangkah, walaupun jalan di depan belum sepenuhnya jelas. Dengan iman kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan iman juga kita menemukan kekuatan untuk bertahan, bahkan di tengah pergumulan yang berat sekalipun. Iman sungguh-sungguh berharga untuk kita perjuangkan, sehingga kita tetap memilikinya. Tentu perjuangan itu tidak mudah. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Bukan hanya ajaran modern yang menyatakan bahwa kebenaran adalah relatif, sehingga semua bisa dianggap sebagai kebenaran. Namun juga tantangan dari nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Nilai-nilai itu antara lain gaya hidup hedonis yang memuliakan kesenangan dunia, juga normalisasi dosa atas dasar semua orang melakukannya, dan tekanan untuk hidup menurut arus dunia yang begitu kuat dan besar. Tetapi seperti nasihat Yudas kepada jemaat, firman Tuhan hari ini juga menasihati kita untuk betul-betul berjuang mempertahankan iman kepada Kristus. Apapun tantangan yang kita hadapi, tetaplah berpegang kepada Kristus. Dan jangan pernah melepaskan atau menjual iman kita untuk mendapatkan apapun yang ditawarkan dunia ini. Sebab sungguh tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kita selain iman kepada Kristus, satu-satunya penguasa dan Tuhan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk pekerjaan Roh Kudus, sehingga Engkau memilih kami untuk beriman kepadamu. Kiranya Engkau menolong kami ya Bapa, untuk berjuang dengan segenap hati, agar kami tetap memiliki iman kepadamu. Sehingga dengan iman itu Engkau membenarkan kami, dan kami menerima keselamatan oleh karena kasih-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.